Pak, Ya. ini aku nemu lagu, tapi aku nggak ngerti cara nyanyinya. Bridge-nya itu ada anugerahmu selalu baru. Oh, yang itu ya. Ya itu lagunya enak banget sih. Coba ya, kita coba sama-sama ya. Iya. Mungkin yang ini nih. Anugerahmu selalu baru. Benar itu? Iya, gitu. Tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru. Selalu baru. Tiada berkesudahan. Selamat malam, Kok, Emak, Om, Tante, Cece, Koko, dan adik-adik semuanya. Shalom. Malam hari ini kita bertemu kembali di Persekutuan Doa Catholic Family Ministry Keuskupan Surabaya. Mari kita menyembah, memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu ini. Na 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 oh. Na 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 oh. Begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Kau yang kasihmu yang termulia, tiada terselangi. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada tuannya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 oh. One more time. Na 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 begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselangi. Besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Tiada sepertimu. Tiada sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 oh. Na 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 na
boleh pimpin doanya? Boleh. Oke, silakan ya. Mari kita berdoa dan berdoa dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, selamat malam. Terima kasih hari ini kami sudah boleh duduk bersama meskipun tidak secara langsung. Kami terima kasih atas komunitas yang telah kau berikan ini, keluarga, saudara, teman-teman, dan segala berkat yang telah kau berikan ini. Kami berdoa supaya semuanya dapat berjalan lancar sesuai keinginanmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bukaku akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Izinkan ku mendekat, meninggikan,
tinggikan, seluruh bumi menyembah. Izinkan ku mendekat, meninggikan, seluruh bumi menyembah. Saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Guntoro, dalam permenungan firman Tuhan bagi umat beriman. Mari kita persiapkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 5, ayat 33 sampai 47. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita seringkali beranggapan bahwa dengan mengenakan tanda-tanda sebagai seorang Kristiani, kita mau mengatakan kepada orang lain bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita mengenakan cincin,
kalung atau salib, atau dalam KTP kita tulis besar-besar nama baptis kita. Mau mengatakan, mau menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang Katolik. Bahkan saya seringkali menemukan banyak pria-pria sejati itu kalau olahraga, wah itu banyak tato-tato Kristianinya, ya, entah di punggung, entah di leher, ya, di jidat juga ada ya yang sedikit gitu ya, dikasih logo salib, nah keren pokoknya. Tetapi pertanyaannya, apakah hal itu yang menunjukkan identitas kita? Bagi saya pribadi nggak masalah orang ditato atau pakai salib besar-besar, atau mungkin salib tembok ya dipakai di punggung, wah no problem bagi saya ya. Tapi yang jelas hal itu mau menunjukkan jauh di dalam hati mereka bahwa ada suatu pengenalan yang lebih mendalam, yang lebih intens tentang siapa Yesus bagi mereka. Itu yang lebih penting daripada sekedar menuliskan nama di KTP, atau membawa salib besar, atau kalung atau cincin yang berhiaskan salib, atau hal-hal yang Kristiani lainnya. Tapi apa di balik itu, itulah yang terpenting. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, Yohanes 5 ayat 36, Yesus menegaskan, segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus sendiri menunjukkan, mengatakan siapakah dirinya, identitasnya dalam relasinya dengan Allah Bapa. Segala pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus pada dasarnya tidak bisa dilakukan oleh Yesus sendiri tanpa kerjasama dengan Allah Bapa. Identitas Yesus yang kita dengarkan hari ini mau menjelaskan sekali lagi bahwa kepada kita semua, kepada para pendengarnya saat itu, agar kita mengetahui sejauh mana ikatan relasi Yesus dengan Allah Bapa. Identitas ini sangat penting, dan hal ini menjadi tanda yang sangat bermakna, menjadi keutamaan yang dihidupi akhirnya, dan Yesus sampai kepada misi atau perutusannya. Ada dua hal yang ingin saya tekankan dalam permenungan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang Katolik, mestinya sadar penuh akan identitas kita, agar dalam kehidupan nyata kita sungguh tampil sebagai orang-orang Kristen yang dapat dibanggakan. Bagaimana hal ini dapat kita kupas, dapat kita ulas untuk bekal kehidupan kita selanjutnya? Saya yakin Anda semua sudah dibaptis dalam gereja Katolik. Dan karena baptisan itu, kita diingatkan, kita disadarkan, kita memperoleh martabat baru, yaitu sebagai anak Allah, atau kita semua diangkat menjadi anak Allah.
kita semua disatukan dengan gereja dan sadar bahwa kita sebagai anggota gereja. Dari dua hal ini, kita bisa belajar bahwa kita yang adalah ciptaan diangkat martabatnya, bahwa kita menjadi anak-anak Allah yang mulia. Karena sebelumnya kita dibelenggu oleh kuasa dosa. Kita orang-orang yang berdosa. Tetapi karena baptisan, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita diangkat menjadi anggota gereja. Bukan hanya itu, kita diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi itu menjadikan kita untuk tampil, mau, dan mempunyai kekuatan untuk menjadi pewarta. Dan akhirnya kita mendapat tugas dan wewenang mengambil bagian dalam karya Kristus, yaitu sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Saudara-saudariku yang terkasih, tugas sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja juga menjadi tugas Anda, umat Allah, orang beriman. Selama ini kita berpikir bahwa tugas melayani, menjadi pewarta, menjadi pemimpin, itu adalah tugas orang-orang yang tertabis atau minimal biarawan-biarawati. Tetapi melalui bacaan hari ini tentang identitas Yesus, bahwa dia menegaskan satu, seorang utusan, dan yang kedua, dia adalah putra Allah, dan ada komunikasi timbal balik antara anak dan bapa, menegaskan kepada kita semua juga identitas yang kita peroleh dari baptisan, bahwa kita juga ikut ambil bagian, sekali lagi saya katakan, dalam tugas Yesus sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Sebagai imam, Anda semua yang telah dibaptis diajak untuk mempersembahkan hidup kepada Allah dan menyucikan dirimu di hadapan Allah dan sesama. Kalau engkau adalah seorang kepala keluarga, engkau adalah imam di dalam keluargamu. Kalau engkau adalah seorang ibu, engkau pun karena baptisan juga berperan dalam tugas sebagai seorang pengurus bagi keluarga. Karena ini mengalir dari rahmat baptisan yang telah Anda terima. Bagaimana konkretnya hal itu? Saya sebagai seorang Romo merasa bangga, merasa sangat bahagia kalau ada pasangan suami istri yang dengan rajin menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan berkeluarganya. Seorang bapak yang mengajak putra dan putrinya berdoa, juga istrinya diajak untuk sembahyang pada jam-jam suci dalam gereja Katolik. Minimal doa Angelus, minimal doa makan bersama, atau lebih dari itu, doa malam bersama. Saya sangat tersentuh oleh banyak kepala-kepala keluarga yang melakukan hal ini. Atau ketika hari Minggu mengingatkan keluarganya untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Hal yang sangat sepele, hal yang sangat kecil, tetapi mengingatkan akan tugas kita, identitas kita, karena baptisan Anda mempunyai tugas
untuk menguduskan keluargamu, juga menguduskan dirimu sebagai persembahan yang pantas kepada Allah, persembahan yang layak bagi Allah untuk kemuliaannya, karena Anda sudah mendapat banyak berkat yang melimpah. Anda sudah banyak mendapat kurnia yang sangat istimewa, dan itu dianugerahkan kepada Anda, kepada keluargamu, kepada istri, kepada anakmu, dan juga kepada keluargamu. Bukankah ini mujizat yang dianugerahkan Tuhan melalui pembaptisan yang telah kita terima? Yang kedua, melalui rahmat baptisan, kita juga ikut ambil bagian dalam tugas Yesus, yaitu menjadi nabi. Seperti seorang nabi, ia menjadi corong Allah. Ia menjadi pewarta kabar keselamatan dari Allah, membawa pertobatan kepada bangsa yang hidup dalam kesesatan. Nabi diutus dan membawa kembali mereka untuk kembali kepada Allah. Demikian pun Anda dipanggil untuk menjadi nabi-nabi cinta kasih pada zaman modern ini. Dimulai dari mana? Sekali lagi, dari keluargamu. Jadilah seorang nabi. Jadilah seorang pewarta. Jadilah seorang nabi-nabi cinta kasih yang membawa kasih Allah dalam kehidupan nyata. Yang berani mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadamu. Yang membawa rekonsiliasi, pendamaian ketika ada perpecahan, dan di sana Anda mewartakan kerajaan Allah, membawa cinta Allah di dalam tugas dan pelayanan kehidupan sebagai manusia. Menjadi nabi berarti kita yakin bahwa diri kita dipakai oleh Allah. Menjadi nabi berarti kita sadar bahwa diri kita adalah seorang utusan untuk mewartakan kebenaran, yaitu nilai-nilai Injili di dalam keluarga, tempat kita bekerja, di tengah masyarakat, dan kepada semua orang. Poin yang ketiga, kita karena rahmat baptisan juga dipanggil untuk menghayati tugas Kristus sebagai Raja, sebagai pemimpin. Pemimpin yang di dalam Yesus, yaitu menjadi pelayan, berani melayani. Maka kehidupan yang telah Anda peroleh, juga kehidupan yang saya terima, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Berani menjadi pemimpin yang berani mengorbankan dirinya untuk keselamatan semua orang. Sekali lagi, dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri dan di tengah keluarga. Berani menjadi pemimpin berarti kita juga berani untuk meninggalkan diri kita sendiri, yaitu pemimpin yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudariku yang terkasih, merenungkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya dan Anda diajak untuk merenungkan identitasmu sebagai seorang Kristiani, juga identitas saya sebagai seorang imam. Saya akan menghayati hidup saya sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja karena rahmat tabisan yang telah saya terima. Dan bagi Anda, karena rahmat baptisan, Anda juga diundang, diajak untuk melaksanakan tugas sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Dan disitulah kita menepati poin yang tadi saya katakan, bahwa kita
mestinya bangga akan identitas kita sebagai murid Kristus. Identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Dan bagian terakhir, saya mengajak Anda semua untuk menjadi saksi Yesus di dalam kehidupan ini. Kalau Yesus hidup pada zaman yang sudah lewat, tetapi karena Roh Kudus Ia hadir sampai hari ini, maka Anda dan saya dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya di zaman modern ini. Dan menjadi saksi yang hebat kalau ia berani di dalam keluarganya menghadirkan Yesus yang pengasih, Yesus yang pengampun itu dalam konteks sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Semoga renungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua untuk semakin menghayati identitas kekatolikan kita, agar kita semakin sadar bahwa tugas sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja itu mengalir dari rahmat baptisan yang telah Anda terima. Dan sekarang tugas Anda adalah keluar dari zona nyaman Anda, secara khusus pada situasi wabah COVID-19 ini. Beranikah saya dan Anda tetap menjadi pewarta-pewarta, tetap menjadi saksi Yesus di tengah tidak ada pengharapan? Kita memberikan pengharapan. Di tengah tidak ada kepemimpinan yang baik, di tengah tidak ada pewarta-pewarta yang baik, Anda dipanggil untuk hadir sebagai saksinya. Dan yang terakhir, Anda dipanggil untuk mempersembahkan diri kepada Allah dan kepada sesama melalui keluarga, melalui komunitas, dan melalui gerejanya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak atas penyertaanmu kepada kami pada hari ini. Ya Bapak, berkatilah umat-umat yang malam hari ini sudah hadir dalam persekutuan doa malam hari ini. Berkatilah mereka semua, lingkupilah mereka semua, jamahlah mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Saya Joy, koordinator PD CFM Surabaya. Saya sungguh senang Anda sudah menyaksikan tayangan kami tadi, dan saya sangat berharap tayangan tadi boleh memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih, apabila Anda merasa terberkati dengan apa yang kami persembahkan, Anda boleh juga berperan serta di dalam kegiatan kami. Apabila Anda tergerak mungkin untuk memberikan donasi, Anda bisa menyalurkan lewat rekening yang tercantum di sebelah ini, bisa juga lewat dompet digital. Kami percaya bahwa apapun yang Anda berikan, semuanya akan kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bro dan sis yang terkasih, terima kasih Anda sudah menonton dari awal sampai akhir, dan semoga kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati.